Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfia Izzah Tribana Tunggadewi Yogiswari dari MIT Arehan Lawang akan mencoba menyimpulkan pesan moral dari kisah yang berjudul Hikayat Pertapa dengan Cerpelai. Kisah ini merupakan salah satu dari sekian banyak kisah yang terdapat dalam buku berjudul Hikayat Khalilah dan Dimnah, yang aslinya dikarang oleh Baidaba dan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Abdullah Ibnu Muqaffa dan disalin dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia oleh Ismail Jamil. Buku ini diterbitkan oleh Balai Pustaka. Cetakan pertama terbit pada tahun 1942. Sedangkan buku yang saya baca ini merupakan cetakan ke-10, terbit pada tahun 1996. Begini penggalan kisahnya. Pada suatu hari, ketika istri orang alim itu hendak pergi ke sungai bersuci, diberikannya anaknya kepada suaminya, disuruhnya jaga. Orang alim itu pun duduklah menjaga anaknya. Tetapi sesaat kemudian datanglah seorang pesuruh raja menyampaikan titah menyuruh datang ke penghadapan. Oleh karena tiada seorang juga di rumahnya yang dapat disuruhnya menjaga anaknya, dipanggilnya lah Cerpelai. Disuruhnya duduk dekat anak itu. Adapun Cerpelai itu sejak kecil telah dipeliharanya, dan kasihnya kepada binatang itu tak ubah sebagai kepada anaknya sendiri. Lalu dikuncinya lah pintu dan berjalanlah ia mengikutkan pesuruh raja. Tak lama sepeninggal alim itu, datanglah ke tempat itu seekor ular yang berbisa. Demi Cerpelai terlihat akan ular, diterkamnya lah binatang itu, digigitnya lah hingga mati. Maka merahlah mulutnya berlumuran dengan darah ular itu. Sejurus antaranya pulanglah orang alim itu. Lalu dibukanya pintu. Melihat tuannya datang, berlari-lari Cerpelai menyongsong seakan-akan hendak memperlihatkan perbuatannya yang mulia itu. Akan tetapi, demi orang alim itu melihat mulutnya merah oleh darah, terbanglah semangatnya, pucat mukanya. Sangkanya, tentulah binatang itu telah membunuh anaknya. Dengan tiada berpikir panjang lagi, diambilnya sepotong kayu, dipukulnya kepala Cerpelai itu. Binatang itu pun matilah di situ juga. Kemudian masuklah alim itu ke dalam rumah. Ketika dilihatnya anaknya tidur dengan nyenyaknya dan di dekatnya ular berpotong-potong mati, teranglah kepadanya apa yang terjadi sebenarnya. Maka menyesallah ia sejadi-jadinya telah membunuh binatang yang tiada berdosa. Ditamparinya mukanya, ditinjunya dadanya seraya berkata, "Wahai celakanya aku karena anak ini. Alangkah baiknya dia tidak jadi dilahirkan dan aku tiada berbuat dosa begini." Dalam ia mengata-ngatai dirinya itu, datanglah istrinya. "Mengapa Tuan hamba menangis memukuli diri begini?" tanyanya. Alim itu pun menceritakan kepada istrinya bagaimana setia Cerpelai menjaga anaknya dan bagaimana kejam pembalasannya kepada binatang yang tiada berdosa itu. Nah, pesan moral yang dapat disimpulkan dari kisah di atas adalah kita tidak boleh gegabah dalam mengambil suatu keputusan atau tindakan. Segala sesuatu haruslah diperiksa dan dipikirkan masa-masa terlebih dahulu agar tidak terjadi penyesalan di kelak kemudian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.